Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusaken Bang Johari tentang pembagian air. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'alimi fid dharaini amin. Aqsamul miyah, macam-macam air. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Air terbagi menjadi 4 macam. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Bisa untuk bersuci maksudnya. Ghairu makruhin isti'maluhu, yang tidak makruh menggunakannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu ma'ul mutlaq. Air mutlak itu ya yang kemarin disebutkan oleh Bang Johari, yaitu air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Namun ada sebagian ulama yang lebih luas memaknai air. Kata sebagian ulama, air itu yang penting terdapat di situ 2 unsur utama air. Ada oksigen, ada hidrogen. Walaupun tidak keluar dari bumi, tidak turun dari langit. Sebagian contohnya itu seperti air AC. Air AC itu sebagian ulama mengatakan itu suci dan mensucikan. Karena dalam air AC itu terdapat 2 unsur air, yaitu terdiri dari oksigen dan hidrogen. Maka air AC itu termasuk suci mensucikan. An qaidin lazimin fala yadhurru qaidul munfaku kama ilbi'ri fi konihi mutlaqan. Syarat air mutlak itu tidak ada ikatan yang tetap. Ikatan tetap itu seperti contohnya air kopi. Jadi air kopi itu kopi tidak bisa dipisahkan dengan air. Contohnya begini. Ketika air kopi diambil, kita pindah tempatnya di manalah, di poci, pindah lagi di mana, itu tetap namanya air kopi. Bahkan ketika kita taruh di sumur pun tetap air kopi. Nah, berbeda ketika qaidnya munfak, bisa terlepas. Itu tidak bahaya, tidak apa-apa. Seperti di sini dicontohkan seperti air sumur. Air sumur itu ikatan sumurnya itu bisa terlepas. Contohnya ketika air sumur kita ambil, kita taruh di galon atau di gelas, ya itu udah air, bukan air sumur lagi. Sumurnya itu terlepas, ikatan sumurnya terlepas. Nah itu nggak apa-apa. Itu berarti kalau qaidnya, ikatannya itu bisa terlepas seperti air sumur, itu berarti masih mutlak, masih suci mensucikan. Wasani yang kedua itu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun isti'maluhu. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Fil badan la fi saub, digunakan di badan, tidak makruh digunakan di pakaian untuk mencuci dan lain sebagainya. Apa itu yang kedua? Wa huwa al-ma'ul musyammas al-musakhkhun bi ta'thiri syamsi fihi, yaitu air yang terkena panas matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in mumtaba'in ila ina'an naqdain li safai jauharihima. Hanya saja dimakruhkan air musyammas itu dengan syarat satu, berada di daerah yang memang daerah panas, seperti mungkin di Makkah dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia tidak termasuk kutrin har, jadi tidak mengapa. Syarat kedua, fi ina'in mumtaba'in, air tersebut di dalam bejana yang itu bisa bejana yang bisa terbentuk dengan palu, ya seperti besi dan lain sebagainya, yang mana bisa dicetak atau bisa dibentuk-bentukan dengan palu. Ila ina anak den, kecuali bejana daripada emas atau perak, itu walaupun bisa terbentuk dengan palu tapi tidak makruh. Lisofai joharihima, karena murninya unsur atau elemen daripada emas dan perak.
Wa idza baruda zalatil karahatu. Ketika air musyammas tadi sudah dingin, maka kemakruhannya hilang. Wa ikhtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan. Dan Imam Nawawi memilih pendapat bahwasanya air musyammas itu tidak makruh secara mutlak. Nah, yang perlu kita ingat-ingat lagi, ikhtiar Imam Nawawi itu dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu termasuk qaul dhaif. Walaupun secara dalil mungkin itu kuat. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ikhtiar Imam Nawawi, pilihan-pilihan Imam Nawawi yang dalam kitab-kitab beliau yang tidak sesuai dengan madhab itu tidak termasuk madhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Nawawi itu banyak ikhtiar memilih pendapat yang berseberangan dengan madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu namanya ikhtiar Imam Nawawi. Imam Nawawi memilih pendapat di sini tidak makruh secara mutlak. Wa yukrahu aidun syadidus sukhunati wal burudah, dan dimakruhkan juga air yang sangat panas dan sangat dingin. Alasannya kata ulama ya karena nanti tidak merata. Wal qismus tsalis, yang ketiga adalah tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, yaitu airnya suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'ul musta'malu, yaitu satu air mustakmal fi raf'i hadasin au izalatin najasin, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Syaratnya illam yataghayyar, airnya tidak berubah, walam yazid waznuhu, tidak tambah timbangannya, ba'da fisolihi, setelah terlepasnya air, amma kana ba'da tibari ma yatasyarabuhu maghsulu minal ma, setelah mengira-ngirakan, membilang apa yang diserap oleh sesuatu yang dibasuh. Wal mutaghyiru, dan termasuk bagian yang ketiga, wa min hadzal qismi al-ma'u al-mutaghyiru ahadu awsafihi, yaitu air yang berubah salah satu sifatnya, bima, dengan sesuatu, khalatahu minat thahirah, yaitu air yang berubah dengan karena kecampuran dengan sesuatu yang suci. Tapi taghayyuran yamna'u itlaqal ismil ma'i alaihi, perubahan tersebut sampai dianggap menghilangkan kemutlakan air. Fa innahu tahirun ghairu tahurin, maka air tersebut itu suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti air kecampuran kopi kemudian berubah, itu suci tapi tidak mensucikan. Haisiyan kana taghayyuru au takdiriyan, baik itu perubahannya itu nyata bisa terlihat, au takdiriyan, secara kira-kira enggak terlihat oleh panca indera. Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuafiquhu fi sifatihi kama ilwartil munqati'i ar-raihatu. Perubahan takdiri itu seperti air yang bercampur dengan sesuatu yang sifatnya seperti air. Kama ilwarti, seperti air mawar yang sudah enggak bau lagi. Dan wal ma'il mustakmal, dan kecampuran air dengan air mustakmal, maka itu termasuk berubah tapi takdiri. Bi angkana taghayyuruhu bit tahir yasiron aw bima yuafiqul ma fi sifatihi wa qaddara mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yaslubu tahuriyatihi fahuwa mutahhirun ghairihi. Ketika perubahannya itu tidak sedikit, sekiranya masih dinamakan air mutlak. Dengan sekiranya perubahannya itu sedikit,
atau perubahannya dengan sesuatu yang sesuai dengan air sifatnya, kemudian ketika dikira-kirakan dengan sesuatu yang berbeda sifatnya dengan air ternyata tidak berubah, maka kesuciannya tidak tercabut, artinya masih suci mensucikan. Waktu riza biqoli khalatahu an-tahir al-mujawir lah wa innahu bakin ala tahuriyatihi. Dikecualikan dari kata-kata khalatahu yang mencampurinya adalah al-mujawir. Mujawir itu suatu yang mencampurinya tapi masih bisa dipisah. Maka ketika air bercampur dengan sesuatu yang sifatnya mujawir, seperti mungkin kayu dan sebagainya, maka masih tetap suci. Walau kana taghayyuru katsiran, walaupun perubahannya itu banyak. Wa kadza al-mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghnil ma'u anhu. Itu juga masih suci mensucikan ketika air berubah dengan sesuatu yang bercampur dengannya, tapi sesuatu tersebut itu tidak bisa sesuatu la yastaghnil ma'u anhu. Air sangat membutuhkannya. Katinin seperti tanah liat atau halabin atau lumut, ma fi maqarrihi wa mamarihi, atau sesuatu yang ada sebab sesuatu yang ada di tempat menetapnya air atau tempat jalannya air. Begitu juga al-mutaghayyir bitulil muqass, yaitu berubah dengan sebab lama diam. Fa innahu tahurun, maka itu suci mensucikan. Jadi kesimpulan yang tadi yang kedua ini, air yang suci tidak mensucikan itu ada dua. Yang pertama itu air mustakmal, yang kedua itu air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Tapi perubahannya dengan catatan perubahannya itu banyak. Kalau perubahannya sedikit, atau perubahan dengan sesuatu yang air tidak bisa terlepas darinya. Contoh seperti tadi, berubah dengan sesuatu yang di tempat menetapnya air, seperti tanah liat atau lumut dan lain sebagainya, itu tetap masih suci mensucikan. Wallahu a'lam. Jika Anda suka dengan video ini, mohon klik subscribe, like, dan share, komen, dan terima kasih.